Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada malam hari ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap malam Rabu diisi oleh dua orang, yaitu yang pertama Bapak Haji Dar, Bapak Dr. Haji Dar, dan sudah mengisi pada malam Rabu yang lalu, dan pada malam Kamis ini kami isi, meskipun judulnya berhubungan dengan fiqh, hanya arahnya sedikit berbeda, yaitu tentang hukum yang kami sampaikan berhubungan dengan hal-hal yang bermasalah. Nah, jadi hal bermasalah dalam arti kata untuk kita mengetahui apa yang menjadi masalah, kenapa bermasalah, dan bagaimana solusi menyikapi masalah itu. Jadi tiga ya. Apa yang jadi masalah, kenapa bermasalah, dan bagaimana menyikapi masalah itu. Dan malam hari ini supaya lebih fokus karena ini menjelang akhir tahun, Masehi, dan memang pada beberapa bulan adalah bulan Hijrah sudah kita lalui, maka kita coba menyikapi berhubungan dengan masjid kita, atau dengan istilah lain berhubungan dengan pengembangan masjid. Ya, pengembangan masjid ini artinya judul lebih fokus kepada tugas kita semua di masjid ini. Karena Masjid Oman ini adalah bukan hanya dihadiri oleh pengurus, tapi ada jamaah. Dan jamaah tentu saja ada yang sudah memahami apa yang berlaku di masjid, dan ada juga yang masih bertanya-tanya. Maka dengan demikian pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bertanya sekitar masalah masjid dan yang berhubungan dengannya. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita harus mengetahui sesuai dengan dalam surat Jin, annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid adalah milik Allah. Maka jangan di dalam hubungan dengan masjid Allah kita menyembah lain selainnya, adapun berpendapat lain selain kehendak daripada Allah. Jadi dengan demikian pertama-tama kita harus yakin, dan sudah ditegaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, bahwa masjid itu adalah milik Allah, atau dengan istilah umum disebut dengan rumah Allah. Maka ada istilah masyarakat menyatakan membangun rumah Allah, hadir ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, dan sebagainya. Jadi memakmurkan masjid ini bermacam-macam bentuk. Ada yang petugas yang bertugas di masjid, apakah muadzin, imam, dan yang menjaga ketertiban masjid, atau adalah membangun sarana-sarana yang dibutuhkan oleh masjid. Nah, jadi hanya saja ada sebuah prinsip yang kita yakini, bahwa membangun rumah atau membangun masjid ini tidak perlu ragu. Apa artinya tidak perlu ragu? Kenapa kita ragu membangun rumah Allah? Membangun rumah orang saja kita mendapat
hasil yang memadai, apakah upah dan sebagainya. Jadi membangun rumah Allah tentu saja siapa yang peduli terhadap rumah Allah, maka orang itu akan mendapat perhatian Allah. Perhatian Allah artinya orang itu pasti pertama-tama tidak susah membangun rumah Allah. Dan nilai ini sudah kita jumpai di masjid kita ini. Artinya jamaah semua sangat senang hadir ke masjid, membantu kepentingan masjid, mengurus masalah masjid, dan semua petugas juga disiplin melakukan tugasnya. Ini adalah sebuah tanda bahwa kedatangan kita ke masjid bukan karena pengurus, bukan apalagi ketuanya, tetapi karena kita adalah ingin beribadah di rumah Allah ini dengan tenang. Maka karenanya semua yang berhubungan dengan masjid lazimnya disikapi oleh jamaah dengan baik. Ya, dengan baik. Ya, baru-baru ini kita mencanangkan karena suasananya sudah darurat, yaitu membangun atap. Jadi karena diperkirakan kalau atap ini tidak segera diperbaiki, ini bisa merembes dan akan mengganggu macam-macam yang lainnya. Maka dibangunlah atapnya dan sudah diumumkan dan ternyata mendapat sambut, artinya disikapi oleh jamaah, dan sekarang bahkan sudah terkumpul dananya melebihi dari separuh. Artinya sebentar lagi sudah memadai sesuai dengan yang direncanakan. Karenanya jamaah yang berbahagia, kita semua sekarang harus merasakan bahwa beribadah di masjid, terutama di masjid kita ini di Oman, adalah harus kita anggap beribadah di rumah Allah yang Allah memperhatikan sedetil mungkin dalam ibadah kita. Kenapa kita datang ke masjid, kenapa kita bertugas di masjid, dan juga kenapa kita harus disiplin menjaga masjid. Demikian pula orang yang mengurus masjid juga harus meyakini, kerjakanlah apa yang diperintah, karena Allah pasti sangat peduli dengan itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah telah dinyatakan bahwa melakukan iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitum an syai'in fad'uhu. Apabila sudah ada perintah, maka kerjakanlah menurut mampu, dan apabila dilarang, tinggalkanlah. Maka yang penting di dalam membangun rumah Allah, pertama-tama kita harus ikhlas. Ikhlas artinya kita hadir, kita berbuat, kita berfikir adalah semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Dengan demikian, persatuan dalam membangun masjid ini akan terbina, dan pada gilirannya apa yang direncanakan mudah-mudahan tidak terhalangi. Dan ini bukan hanya kali ini, kita sudah melihat dari tahun-tahun berikutnya bahwa masyarakat adalah sangat serius. Bahkan dengan dana yang banyak pun bisa diizinkan oleh Allah terkumpul. Ini adalah sebuah bukti bahwa rumah Allah itu pasti Allah sendiri yang menjaga, yang mementingkannya. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba kepada jamaah mengevaluasi. Sering orang merasa bahagia dengan hasil yang diperoleh, dapat dari kerjanya dan semuanya juga demikian. Saya melihat satpam-satpam dari sejak pagi
sudah berganti, sekarang sudah sangat disiplin, semua petugas dengan pakaiannya, dengan alat peraga atau alat-alat sarana yang dibutuhkan sudah disediakan, sehingga walaupun belum ada orang, petugasnya sudah siap. Ya, ini menandakan salah satu bahwa kita sudah ada peningkatan dalam bidang ini. Maka karenanya yang penting pada kesempatan ini, marilah kita ingin mengevaluasi, bagaimana kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan di dalam membangun masjid ini. Ya, jadi yang pertama, kalau kita lihat berdasarkan nas, itu memang diperintahkan hasibu kampusakum qabla an tuhasabu. Perkirakanlah, hitunglah apa yang kita kerjakan ini sebelum Allah sendiri yang menghitungnya, yang membalasnya. Jadi dengan demikian, mungkin kalau kita hubungkan dengan teori analisis SWOT, yaitu SWOT itu adalah strong, weakness, opportunity, dan threat. Jadi SWOT. Arti SWOT yang pertama-tama adalah strong. Strong adalah kekuatan, kelebihan. Apa yang menyebabkan di masjid ini ada modal utama? Yang penting kita memahaminya. Tidak seorang pun yang membantah bahwa masjid ini rumah Allah, dan siapa yang membangun masjid akan dibangun rumah di dalam surga. Dan siapa yang beramal di dalam masjid juga mendapat nilai dengan beragam. Maka dengan demikian, kekuatan kita itu sudah ada. Masjid ini tidak akan pernah padam selama orang muslim masih ada. Kenapa? Karena setiap muslim wajib berjamaah. Jadi kita pertama-tama memahami bahwa salat jamaah itu adalah penting. Kalau mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ada yang menyatakan sunat muakkad, tapi yang lebih populer adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah, kalau kita tidak salat berjamaah, berarti kalau kampung tidak hidup jamaah, maka kampung semuanya berdosa. Maka ada kewajiban secara pribadi untuk memperhatikan masjid. Dan ini sudah terbukti di mana saja bahwa membangun masjid adalah tugas bersama. Dan kita melihat juga kalau ada keributan di masjid, masyarakat kompak. Ini semuanya bukan karena mempertahankan pendapat sendiri, tetapi mempertahankan keaslian, kekuatan, dan modal pertama di dalam masjid ini, yaitu rumah Allah untuk tempat beribadat yang tenang. Yaitu semuanya merasakan ini tugas pertama. Maka kelebihan-kelebihan lain barangkali kalau di masjid kita, ini menurut saya simak, karena saya salah seorang dari pengurus, bahwa cara ibadah di sini juga sudah jelas mengikuti sunnatullah. Karena beribadah secara sunnatullah itu adalah lebih aman dan lebih banyak pahalanya, bahkan lebih pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ini bisa saja ibadah kita tidak ada nilai. Maka karenanya sebuah kekuatan di masjid ini, masyarakat kompak, terutama memiliki roh ibadat. Roh ibadatnya yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Maka kita melihat banyak infak
Ya, kemarin kami ragu juga ketika COVID ini. Ketika COVID ini tidak menghalangi, akan tetapi jelas COVID itu sudah terjadi, tapi masjid ini masih ada perhatian jamaah. Bahkan kami merencanakan siapa yang bisa menderma, memberi pinjaman sementara. Ternyata pinjaman itu sendiri sudah dikembalikan dan jamaah kembali stabil, meskipun sedikit berkurang di dalam jerih payah dan sebagainya karena kondisi. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam suasana susah juga kita bisa merencanakan membangunnya, yaitu seperti membangun atap. Maka dengan demikian inilah salah satu, kalau dinilai dalam sistem analisa SWOT ini, kita memiliki kelebihan dalam membangun masjid. Artinya satu di antaranya bahwa masjid ini tidak hanya urusan pengurus tetapi urusan umat. Tidak hanya yaitu untuk beribadah tetapi juga untuk berbagai kegiatan. Dan mudah-mudahan kemarin juga sudah ada pengurus masjid nasional datang ke masjid kita ini. Dan kita juga sudah melayangkan permohonan supaya sisa yang tidak cukup ini bisa dibantu oleh masjid nasional. Dan mudah-mudahan juga sudah ada aba-aba, kami diminta untuk bisa membuka rencana baru, yaitu untuk berhubungan dengan tingkat nasional dalam masalah pembangunan masjid ini. Yang kedua adalah weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Setelah kita tahu apa kekuatan kita, apa yang ada nilai lebih di sini, nah, di masjid dan sebagainya, tapi juga kita harus mampu membaca kelemahan. Kelemahan baik kelemahan pribadi sebagai pengurus, kelemahan masjid dari segi pelayanan, dan kelemahan petugas di dalam melakukannya. Maka evaluasi inilah pada malam hari ini, di samping sudah dipahami oleh pengurus, tetapi bisa juga belum dipahami sama sekali. Nah, jadi nanti ada tanya jawabnya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah dinyatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Maka dengan demikian, dengan ada saran-saran, dengan ada membaca kelemahan dan sebagainya, maka kita akan lebih menyempurnakan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya SWOT, SW, yang ketiga adalah O, SWOT, opportunity. Opportunity ini adalah peluang. Jadi kalau kita ingin memeriksa, menganalisa kondisi kita, di samping ada kelebihannya, dan juga kita harus sadar terhadap kelemahan yang terjadi. Dan yang ketiga harus mampu membaca peluang. Ya, peluangnya bagaimana? Tentu saja salah satu di antaranya, masjid ini tidak mungkin utuh sepanjang zaman kalau tidak didukung oleh dana yang memadai. Maka karenanya upaya mencari dana adalah penting. Dalam membangun masjid tidak perlu harus mengemis, karena ini rumah Allah. Jadi karena rumah Allah, tentu saja kita pasti ada bantuan dari Allah. Hanya saja kita melihat apa saja yang bisa mempertahankan kebutuhan masjid. Di antaranya adalah dengan membuka hal-hal yang melahirkan pendapatan, seperti hotel, dan hotel ini sudah mulai kembali. Demikian pula dalam hal lain, dan ini akan diberdayakan juga ke depan adalah kantin.
kantin di samping memudahkan jamaah, yang kedua mungkin akan bisa menunjang sebahagian dana untuk kepentingan urusan masjid. Nah, jadi dalam kaitan dengan ini, jamaah yang berbahagia, ke depan kita juga harus membaca peluang-peluang lain. Misalnya pengajian-pengajian di masjid ini. Ya, di masjid ini harus dikaji apa saja yang dibutuhkan oleh jamaah. Ya, topik apa yang perlu ditambah dan apa yang sudah wajar dikurangi karena kebutuhan di lapangan. Nah, jadi kesimpulan, peluang adalah penting karena peluang itulah dapat menentukan hasilnya. Al-fursatu siratul fauti wa bati'atul al. Kesempatan adalah cepat hilang dan lambat kembali. Nah, kalau misalnya kita diam, tidak pernah memperhatikan, maka sudahlah kita ketinggalan. Setelah ketinggalan adalah susah dikejar kembali. Nah, ini buktinya dalam suasana susah kita bisa bergerak. Nah, dengan demikian kesempatan ini akan menghasilkan. Apalagi kalau bukan karena COVID ini, mungkin akan lebih mudah lagi. Ditambah lagi ada banyak orang yang ada perhatian kepada masjid. Dan yang terakhir nanti ada tanya jawab. Yang terakhir adalah treats. Treats itu adalah ancaman atau tantangan. Dalam sebuah organisasi pasti ada tantangannya. Tidak mulus. Tidak mulus ini adalah sebagai cobaan. Nah, karena dalam beramal itu pasti ada tantangan. Hadis menyatakan, mayurdillahu khairan yusib minhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dicoba, diberi tantangan. Nah, jadi tantangan itu adalah obat sebenarnya. Nah, kalau istilah tanaman itu pupuk. Ya, jadi pupuk itu jangan dianggap membantu mengeluarkan biaya, tetapi pupuk adalah kebutuhan. Maka orang semakin banyak tantangan, semakin banyak pengalaman, ya, dan semakin matang. Ya, sebagaimana kondisi masjid kita ini, yang kami sudah hampir 10 tahun di sini, secara umum adalah selalu mulus kompak, karena sama-sama kita berpegang dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah di rumah Allah. Nah, maka dalam hal ini, tantangan-tantangan itu memang adalah sesuatu yang sudah menjadi sunatullah. Bahkan hadis Rasulullah menyatakan, inna ma'a'zamal jaza ma'a'zamil bala. Nah, tantangan balasan yang besar adalah bersama tantangan yang besar. Semakin besar tantangan, dan tantangan itu disikapi dengan baik, maka balasan pun akan diberikan Allah yang lebih baik. Dan kita juga sudah merasakan pada tahun ini banyak hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang sudah dimulai. Di antaranya adalah dengan memulai penertiban membangun koperasi. Ini koperasi adalah tujuannya untuk ada manfaat kepada jamaah. Nah, jadi kalau banyak nanti dananya, orang yang bekerja, orang yang hadir di masjid juga ada bahagian-bahagian tertentu. Atau sekurang-kurangnya jamaah yang telah menyumbang bisa melihat hasilnya. Jadi dalam kaitan dengan ini, kita sudah berusaha adalah dalam rangka menghilangkan tantangan-tantangan itu adalah dengan melakukan tugas organisasi dengan matang. Pemberian tugas kepada para ahli, seperti baru-baru ini adalah sedang membangun atap. Ini bagaimana atap yang lama, bagaimana semuanya dikaji oleh ahlinya. Dan ternyata ini sudah dalam proses. Nah, insya Allah mungkin
sebuah bulan ke depan sudah nampak hasilnya, dan dana pun secara berlanjut sudah mulai datang. Kemudian juga hal-hal lain seperti masalah ketertiban ibadah, disiplinnya sudah ditingkatkan sehingga peserta bidang keamanan ini tidak pernah absen, bahkan malam sekalipun. Jadi malam sekalipun adalah ada petugasnya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan masjid ini, ke depan juga ada beberapa program baru. Dan program ini tidak perlu disampaikan malam ini karena belum dimulai, kecuali akan dibahas secara bersama-sama. Hanya demikian sepintas apa yang perlu kami sampaikan, dan kami sangat mengharapkan adanya tanya jawab. Jadi dengan tanya jawab ini mungkin ada hal yang perlu kita sikapi, kita jawab, bahkan kita perbaiki kalau memang dalam hal perbaikan dan sebagainya. Dipersilakan. Jadi memang pengajian-pengajian ini di mana-mana saya lihat di Mesir Raya ini juga seperti kurang juga jamaahnya, ya. Kurang juga. Ini ada hubungan dengan orang seperti tidak semuanya suka mengikuti pengajian, atau ada pengajian yang barangkali tidak disenangi. Maka saya sendiri tidak tahu ini di mana-mana, bukan hanya di masjid kita ini. Nah, saya lihat kemarin waktu beberapa orang menyatakan juga di masjid-masjid jarang sekali jamaah yang menetap, kecuali jamaah-jamaah yang sifatnya sudah membudaya, seperti jamaah tabligh kalau sudah ada. Dan yang lain, karena ada istilah salafi, sebenarnya tidak ada salafi karena semua orang salafi. Jadi orangnya tidak tahu aja, ya. Semua orang yang ikut kepada ahli sunnah wal jamaah adalah salafi, cuma belum tahu, ya. Dipersilakan tanya jawabnya. Walaupun ini masalah masjid, tapi boleh juga masalah hukum, masalah fiqh. Dipersilakan. Jadi nantinya pada malam yang akan datang, karena kita juga pada malam hari akan ada satu malam, yang malam khusus untuk bisa memahami kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya yang dihadapi oleh umat, ya, oleh umat ini. Jadi dengan ada pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak menginginkan seperti yang berkembang selama ini. Jadi dari YouTube itu saling menghujat dan sebagainya, itu tidak ada faedah. Jadi kalau ada sesuatu yang ragu, kita bertanya langsung. Jadi dengan demikian sudah jelas. Ya. Kalau tidak ada, ini yang pertama karena tidak ada topik yang ditanya, hanya kondisi umum, ya, jadi dianggap tidak ada pertanyaan, kecuali di dalam, karena ada waktu beberapa menit lagi, yang lebih penting kepada kita sekarang dalam menyikapi perkembangan-perkembangan ini,
kita tidak terpengaruh dengan kondisi, istilahnya sekarang itu apanya, kondisi sifat sementara, ya. Nah, sifat sementara, tetapi harus bersifat konkret berdasarkan sifat-sifat yang utuh, yang lengkap. Nah, kalau istilahnya apa? Istilahnya itu insidentil. Ya, jadi ada kondisi ini terpengaruh dengan situasi insidentil. Insidentilnya adalah karena masyarakat macam-macam dalam menyanggapi. Nah, bahkan ini banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, seperti kondisi maulid sekarang ini. Ini kalau dulunya tidak pernah ada baliho-baliho besar-besar. Sekarang balihonya adalah sudah sangat besar. Nah, jadi apakah untuk dengan yang banyak baliho, berarti banyak pengunjung, kita pun tidak tahu. Nah, jadi memang sudah kondisi demikian. Mungkin rasa menghormati Nabi sebahagian adalah seperti cara itu. Ada kira-kira anak pertanyaan lain? Nah, jadi mampu datang yang mandum kampung, yang bahasa Aceh, mandum kampung atau ya, tidak perlu ditanyakan. Ya, nah, dengan demikian mohon maaf lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.